ada tiga proyek yang akan dibangun oleh Saudi. 3 proyek besar, futuristik, yang sifatnya futuristik. Ada NEOM. Tahu NEOM Bapak Ibu? Ada Muka'ab. Nah, kita ambil 2 saja, yang 3 nanti. Hari ini Bapak Ibu di Saudi itu, di tahun 2030 harus jadi satu pulau yang sifatnya futuristik. Jadi sifatnya pulau masa depan. Apapun yang Bapak Ibu inginkan di situ dimanjakan semua ada. Keindahan-keindahannya buatan semua. Satu contoh, yang membuat bukan orang muslim. Salah satu cita-cita daripada Muhammad bin Salman untuk mensekulerkan Saudi dengan membangun fasilitas pariwisata untuk mendatangkan ambisi dunia. Satu. Yang kedua, tanda datang akhir zaman dari segi sosial dan kemegahan. Kata Nabi, akan bermunculan orang-orang membangun bangunan lebih tinggi daripada menara masjid. Betul. Salah satu yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman itu, kata sebutlah namanya, Muka'ab namanya. Proyek Muka'ab. Apa itu? Nanti Bapak Ibu, salah satu proyek itu adalah Muka'ab tadi. Nanti ada namanya bangunan kubus seperti Ka'bah, yang di dalam kubus tersebut, bangunan tersebut, itu keindahan-keindahan dan keilmuan-keilmuan itu ada semua di situ. Bapak Ibu mau lihat apa? Gedung tertinggi di dunia itu hari ini masih dipegang oleh Burj Khalifa. Kelak tandingannya adalah Muka'ab sebagai ikon bagi mereka. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rahmat dan keberkahan, rezeki yang melimpah, keikhlasan dalam beribadah, bersedekah, memunculkan sifat perhatian dan empati terhadap sesama, memunculkan sifat juang bagi umat muslim hari ini, kembali kepada khittah Islam, kembali kepada nilai-nilai keislaman, berpegang teguh dengan tali-tali keislaman. InsyaAllah mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. InsyaAllah Allah matikan dalam husnul khatimah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari perang pemikiran dari awal sampai sekarang kita sudah sampaikan kehancuran-kehancurannya, kelompok-kelompok yang muncul, dah kita sampaikan semua. Sekarang tergantung kepada umat muslim hari ini. Maukah mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar keislaman, maka mereka selamat. Kalau tidak, pilihannya cuma 2. Kalau pengen selamat, berpegang teguh kepada prinsip. Kalau tidak mau selamat, kalau dia tidak berpegang teguh pada prinsip, maka dia keluar daripada keselamatan. Itu poinnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada hal yang harus kita perhatikan hari ini. Ini pertanyaan bagi kita. Siapa yang punya Samsung? Bapak Ibu tahu yang punya Samsung siapa? Tidak tahu juga. Umat muslim tidak yang punya? Yang punya Samsung umat muslim bukan? Kan. Yang punya Apple non muslim. Yang punya SMS non muslim. Baik Bapak Ibu. Yang punya Aqua non muslim juga. Ini nggak ada kaitannya dengan yang lain ya. Nah itu asil jelas orang muslim yang punya. Ya kalau mau minum silahkan minum, jangan anti. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin merujuk kepada sejarah ini, butuh sesuatu untuk mencerna. Ini sejarah. Dulu Bapak Ibu, ini hasil pengamatan para ulama.
terjadi perbedaan pendapat antara Imam Al-Ghazali dengan Imam Ibnu Rusdi. Ini dampaknya nih Bapak Ibu. Ketika Imam Al-Ghazali, orang yang ahli di bidang filsafat, ketika itu merubah atau kembali kepada tasawuf. Jadi dia dari filsafat ke tasawuf dulu. Bukan tasawuf dulu baru ke filsafat, tapi kebalikan. Beliau filsafat dulu baru kembali ke tasawuf. Tapi Ibnu Rusdi istiqamah dalam kefilsafatan. Ibnu Rusdi istiqamah dalam kefilsafatan. Terjadi perbedaan pendapat dan kritik antara Ibnu Rusdi dengan Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali mengkritik Ibnu Rusdi. Bapak Ibu tahu Ibnu Rusdi? Tahu Ibnu Rusdi? Oh, nggak tahu ya? Baik. Ini agak rujuk kembali sejarah balik. Jadi gini, Ibnu Rusdi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Ibnu Hayyan, Ibnu Firlin. Ini Ibnu semua nih. Ibnu Sina. Tahu sampai sini? Ibnul Fayyad. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini semuanya adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang muncul pada masa Daulah Abbasiyah. Lebih tepatnya pada masa kepemimpinan Harun Ar-Rasyid. Ada namanya Al-Muqaddimah, namanya Ibnu Khaldun. Ada namanya Al-Kharaj Ibnu Yusuf, Abu Yusuf. Ada ahli tata negara Al-Mawardi. Bukan Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kalau Dr. Mawardi Muhammad Saleh fikih. Ahli usul fikih. Jadi Bapak Ibu, yang nama-nama saya sebut tadi, mulai dari Ibnu Sina, itu bukan orang Arab itu. Maksudnya bukan orang Saudi. Tidak lahir di Saudi. Itu orang-orang lahir dari perbatasan-perbatasan antara Kufah dan Syam. Antara Irak, Iran, dan Damaskus. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Itu yang disebut masa Renaissance namanya. The Golden Age of Islam. Masa kejayaan Islam. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya angkat, tradisi keilmuan pada masa itu tinggi. Bapak Ibu tahu latar belakangnya. Latar belakangnya adalah keilmuan. Tapi Bapak Ibu, dari sekian nama yang saya bacakan tadi, nama-nama ilmuwan-ilmuwan itu, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak hafal Al-Quran. Ibnu Rusdi hafal 30 juz di umur di atas 10 tahun. Imam Al-Ghazali hafal Al-Quran di atas 10 tahun. Ibnu Sina hafal Quran. Ibnu Hayyan hafal Quran. Al-Jabar hafal Quran. Al-Farabi hafal Quran. Ibnu Qudama, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina hafal Quran. Jadi nama-nama yang saya sebutkan tadi itu ilmuwan muslim yang terkenal. Dah, sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini saya garis bawahi dulu di masa Daulah Abbasiyah. Ini penting kalau pengen dikaji, kaji Daulah Abbasiyah pada masa kejayaan umat Islam pada masa itu. Orang yang cinta dengan keilmuan itu adalah masa Harun Ar-Rasyid. Itu puncak kejayaan cintanya umat muslim terhadap keilmuan. Maka Bapak Ibu, pada masa Daulah Abbasiyah itu dibangun satu perpustakaan yang besar di Baghdad itu. Jadi pada masa khalifah yang kedua sebelum Harun Ar-Rasyid itu telah mewujudkan, membangun satu perpustakaan besar yang di dalam perpustakaan itu diisi buku-buku, silakan baca. Ulama-ulama terdahulu, rata-rata muslim semua. Kita ambil contoh dulu. Ini tradisi keilmuan yang harus dipahami. Nanti dari sini baru kita tahu di mana letaknya kelemahan umat muslim hari ini. Kenapa kita mundur? Itu kita kelihatan di situ nanti Bapak Ibu. Kembali kepada poin tadi. Dibangun tuh perpustakaan yang besar. Kelak perpustakaan ini oleh kerajaan Mongol atau bangsa Mongol yang dihancurkan.
Dihancurkan tanpa tersisa sedikit pun. Tanpa tersisa sedikit pun. Ibnu Rusdi, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dia ahli fisika, bukan ahli fikih. Tapi mengarang buku, judul buku Bidayatul Mujtahid. Judul bukunya Bidayatul Mujtahid. Apa artinya Bidayatul Mujtahid? Bidayatul Mujtahid itu pembukaan bagi para mujtahid. Jadi Bapak Ibu, kalau hafal buku fikih Bidayatul Mujtahid nih, itu dah cocok tuh dikatakan ahli fikih tuh. Dia cuma 2 jilid cuman. Tapi di dalam buku itu pandangan 4 mazhab dikemukakan semua oleh Ibnu Rusdi. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Ibnu Rusdi ahli fisika. Ahli apa Bapak Ibu? Fisika. Hanya saja Ibnu Rusdi pada masa itu lebih dikenal sebagai bapak filsafat. Ada satu buku judulnya itu Filsafat Islam, yang kemudian berbicara tentang Ibnu Rusdi lebih tepatnya. Banyak berbicara tentang Ibnu Rusdi. Tetapi Ibnu Rusdi ini orang yang pertama yang bisa menerjemahkan bahasa Plato dan Aristoteles. Orang yang pertama yang bisa menerjemahkan bahasa Plato dan Aristoteles. Jadi Ibnu Rusdi ini saking terkenalnya Ibnu Rusdi itu karena bisa menerjemahkan, satu-satunya orang yang bisa menerjemahkan bahasa Aristoteles dan Plato, dan itu dikenal. Sehingga ini menjadi poin penting bagi kita semua untuk kita pahami Bapak Ibu. Jadi itu orang muslim, umat muslim, dan itu terkenal. Kok bisa? Mengapa Ibnu Hayyan, Al-Farabi, Ibnu Khaldun bisa menjadi ilmuwan muslim ternama? Mengapa mereka bisa menjadi ilmuwan ternama? Kita ambil Ibnu Sina. Hari ini orang sudah kenal Ibnu Sina. 10 tahun yang lalu tidak ada yang kenal Ibnu Sina. Tak ada. Saya baru tahu Ibnu Sina ketika sudah masuk pesantren. Sebelum pesantren saya tak kenal. Padahal ketika itu sekolahnya di Sanawiyah. Siapa Ibnu Sina itu? Ibnu Sina ahli di bidang apa? Di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran. Ada bukunya tebal. Saya pernah download PDF-nya, bukunya tebal sekali. At-Tib. Judul bukunya At-Tib. Bahasanya memang bahasa kesehatan. Dan awak bukan orang kesehatan, tak pahamlah. Dan itu berat, pakai bahasa Arab bukan bahasa Inggris. Itu sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nanti saya sebutkan fase penerjemahannya Bapak Ibu. Tebal Pak. Ada buku yang lain, karangan Abu Yusuf. Judul bukunya Al-Kharaj. Saya punya bukunya di rumah, tebalnya segini. Itu segini tuh bukunya. Pengarangnya Abu Yusuf. Tentang perpajakan yang beliau kemukakan dari masa baginda Nabi Muhammad SAW sampai pada masa Abu Yusuf. Bagaimana beliau membuat tatanan sistem pajak yang baik dan benar. Itu sudah dibuat sama beliau. Al-Jabar yang hari ini dipakai itu keilmuannya oleh pakar-pakar matematika. Banyak. Ini ilmuwan muslim. Pertanyaannya adalah mengapa mereka bisa berjaya ketika itu? Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Khalifah yang kedua pada masa Daulah Abbasiyah itu cinta terhadap ilmu. Sehingga yang dikembangkan oleh Khalifah yang kedua sebelum Harun Ar-Rasyid itu, yang dikembangkannya adalah bagaimana orang cinta dengan ilmu. Oke Bapak Ibu ya, dapat poinnya? Cinta dengan ilmu. Tapi bukan hanya sekedar motivasi cinta keilmuan. Mereka siapkan fasilitas. Mereka bangun sekolah-sekolah, yang sekolah-sekolah itu diberikan materi-materi khusus untuk memotivasi bagaimana anak-anak cinta dengan ilmu. Tetapi pondasi awal yang mereka siapkan adalah
lembaga tahfidzul Quran. Bagaimana cara mereka bekerja sama? Orang tua punya peran, guru punya peran, masyarakat punya peran, lembaga punya peran, pemerintah punya peran. Maka Bapak Ibu, ini saya bocorkan. Gaji guru pada masa Daulah Abbasiyah itu lebih tinggi daripada gaji presiden hari ini. Ada yang mau jadi guru? Tapi balik-balik masa dulu. Daulah Abbasiyah itu pada masa Daulah Abbasiyah gaji guru terbesar. Jadi tak ada namanya guru ngaji yang miskin itu, tak ada. Tak ada guru ngaji yang miskin itu, apalagi guru ngaji yang mengemis 20.000 minta kemudian kono komentar. Cuma 20.000. Cuma 20.000 untuk bayar gaji. Ala kata orang tuanya mahal betul. Les bahasa Inggris 2 juta per bulan bukan mahal, itu murah sekali gitu dia. Bandingkan tuh 20.000 dengan 2 juta. Jaraknya jauh kali. Anaknya jadi pintar, mengajak ke akhirat, ke surga, kena tolak. Yang mengajak ke neraka aja belum tentu juga. Bisa jadi bahasa Inggrisnya untuk ke surga kan gitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kembali kepada poin tradisi tadi Bapak Ibu. Apa yang dibangun oleh beliau? Pada masa Harun ar-Rasyid, dalam masa Daulah Abbasiyah itu, oleh Harun ar-Rasyid dibangun perpustakaan besar, dibangun sinergitas antara pemerintah, guru, orang tua, dan lingkungan yang dibangun. 4 poin Pak, 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan peradaban Islam pada masa itu. 1, pemerintah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik tentang pendidikan, yang benar-benar, bukan cuma di depannya saja yang bagus, tapi belakangnya juga bagus, isinya juga bagus. Kebijakan bagus dikontrol. Sampai-sampai begini, kalau ada guru yang miskin pada masa itu, maka akan dicari itu mana gubernur-gubernurnya itu. Kok bisa? Kenapa nih bisa dimiskin guru nih? Wah, itu bahaya Pak. Jadi waktu itu pada masa Harun ar-Rasyid itu, orang yang mengkorupsi dana pendidikan itu tak ada. Tak berani korupsi dana pendidikan. Takut. Kalau sekarang saya tak tahu. Tak tahu lebih luas gitu maksudnya. Sampai sini. Sekarang jangankan dana pendidikan ya kan. Dana Kementerian Agama aja hilang. Dana haji aja lesap. Itu kondisi kita hari ini Pak. Sehingga pada masa itu Pak, Harun ar-Rasyid itu betul-betul memperhatikan. Setiap sekolah yang dibangun oleh mereka adalah bagaimana harus ada perpustakaan-perpustakaan dan ada ruang khusus untuk halaqah Al-Quran. Jadi tak sembarangan. Mereka harus kembali terlebih dahulu kepada Al-Quran. Jadi Bapak Ibu harus hafal Quran baru belajar ilmu yang lain. Sampai di sini paham ya? Di Turki itu ada. Di Turki itu ada satu sekolah madrasah itu, sebelum anak itu mempelajari ilmu alam, ilmu alat yang lain, baik fisika, matematika, kedokteran dan lain sebagainya, dia harus hafal Quran dulu. Nah Bapak Ibu, itulah yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat hari ini. Anda mau jadi apa silahkan, Anda mau jadi insinyur silahkan, tapi Anda masuk mondok dulu 3 tahun harus hafal Quran. Selesai 3 hafal Quran kami beasiswakan. Kata Ustadz Adi Hidayat kan begitu. Yang kayak gini tuh yang kita apresiasi Pak. Dan kita harus bangun itu. Bukan hanya Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ustadz Adi Hidayat sendiri dia nggak kuat Pak. Kita harus rame-rame. Makanya Bapak Ibu, peran pemerintah. 1, peran pemerintah sangat besar dalam membangun sirkulasi keilmuan itu. Nanti baru saya rujuk kepada tradisi. Ini masih model. Yang kedua, peran orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu, peran orang tua ini apa maksudnya? Orang tua harus cerdas. Kenapa kok orang tua harus cerdas? Kalau orang tua tidak cerdas, sulit anaknya nak merujuk kemana? Nah, ada bahasa anak belajar, orang tua belajar. Anak belajar, orang tua harus seperti itu. Harus seperti itu. Kalau tidak sulit juga Pak. Kami ada PR matematika. Apa nih lah, pergi cari guru, cari guru. Atau tak usah kerjakan lagi. Itu orang tua zaman sekarang.
Anak punya PR, disuruh kerja sendiri, salah, kena marah. Ya gimana orang tuanya nggak ngajarin? Perhatian orang tua terhadap anak pada keilmuannya jauh. Nah, kembali kepada poin tadi. Peran orang tua ketika itu sangat, apa kata orang tua? Jangan bermain sebelum kau membaca Al-Quran dan menghafal dan mengulangi. Artinya apa? Artinya apa? Orang tua punya ketegasan. Kalau orang tua zaman dulu begitu, Pak. Kami dulu begitu. Mau kemana, Wan? Nak ke rumah nenek. Jangan keluar dari rumah ini sebelum kau baca Quran. Kata orang tua zaman dulu begitu. Tak boleh, Pak. Pernah satu ketika saya keluar dari rumah itu, balik sekolah langsung pergi ke rumah nenek. Balik dari rumah nenek itu terkencing-kencing saya, Pak. Kena pukul. Dipukul sama bapak saya sampai kencing-kencing dalam celana. Itu sampai sekarang saya ingat itu. Saking ingatnya itu. Semenjak itulah. Itu terkesan sekali itu. Memang terkesan betul, Bapak Ibu. Artinya apa? Ada ketegasan oleh orang tua. Pengaruh orang tua. Nomor 2. Yang ketiga, pengaruh guru. Nah, ini juga ada sebab guru. Guru punya peran besar terhadap membangun karakter anak didik dia. Sedang mengajar, guru main HP. Jangan berharap. Jangan berharap. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini saya tidak cuman mengambil contoh saja, mungkin yang lain masih banyak. Kami Bapak Ibu, kalau di Gontor itu Bapak Ibu, sedang ngajar, itu guru senior lewat, keliling. Jadi jantung kami itu kalau ngajar, tap-tup, salah tak ya, salah tak ya, salah tak ya, begitu. Tak pakai dasi ngajar, itu kami habis situ Bapak Ibu. Besok, nggak boleh lagi ngajar. Kalau udah ngajar, kita ngapain? Itu hukuman, berat. Kami ngajar wajib pakai baju kemeja, masuk ke dalam celana, harus celana kain, pakai sepatu pantopel, pakai dasi wajib. Dan kami wajib bawa buku catatan koreksian daripada guru senior sebelum ngajar. Tidak bisa sembarangan. Misal ngajar bahasa Inggris, datang kepada guru yang pakar dibilang bahasa Inggris, tengokkan. Kalau salah diperbaiki sama beliau, kalau sudah benar baru boleh ngajar. Dan Anda sudah hafal atau belum? Jangan guru tidak hafal tapi kemudian Anda ngajar. Kami digitukan, Pak. Sehingga kami bolak-balik itu cuma minta tanda tangan guru senior, kalau salah balik lagi, kalau salah balik lagi. Itu terus. Artinya apa? Ada kontrol. Sehingga apa? Santri mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan benar dari guru dia, yang guru tadi sudah benar dari tashih, yang sudah dibenarkan oleh guru-guru senior. Namanya tajdid. Tajaddud namanya. Dan kami persiapkan. Dan bahan itu disebut dengan i'dad, persiapan sebelum mengajar. Dan itu hukumnya wajib. Dan setiap lewat itu dilihat itu. Mana guru yang ngajar, berapa lama guru itu duduk. Kalau lebih dari 20 menit guru itu duduk, itu guru yang gagal dalam ngajar. Coba bayangkan waktu itu. Waktu masih nyantri dulu, Pak. Artinya apa? Peran guru terhadap pembangunan karakter atau karakter building pada anak-anak didik itu penting sekali, Pak. Boro-boro main HP ketika itu. Kalau sekarang dah. Nah, ini ada faktor lain Bapak Ibu. Faktor lainnya ada. Kita ambil misalkan di perguruan tinggi. Ini mohon maaf nih ada Prof di sini. Ini bukan apa-apa tapi kita memang harus jujur. Sekarang itu dosen-dosen sedang disibukkan dengan penelitian. Anak-anak mau sekolah, nah ya oke ngajar tetap, tapi selesai itu dah habis, hilang. Kadang lebih banyak tidak masuk dalam kelas, tapi lebih di lapangan, kemudian melakukan penelitian untuk menunjang karir dosen itu sendiri. Tapi ada yang lupa terhadap anak didik. Sehingga lebih banyak melakukan penelitian, bagus. Tapi ketika kita lupa dengan anak didik itu bermasalah. Itu yang hari ini dikhawatirkan oleh para pakar-pakar pendidikan. Apa kata mereka? Keterlibatan kita dalam penulisan karya ilmiah teruntuk diri kita pribadi itu telah melalaikan kewajiban kita terhadap anak-anak didik.
Dan kenapa begitu? Itulah hari ini yang kita temui, Pak. Sama hari ini guru-guru di sekolah juga disibukkan, sertifikasi, laporan dan lain sebagainya, sibuk semua, lupa dengan anak didik. Peran guru, Pak, peran. Yang ketiga, yang keempat, lingkungan. Ini kata Imam Al-Ghazali, lingkungan itu paling besar pengaruhnya, mempengaruhi anak didik kita, Bapak. Kalau kita berikan pendidikan yang baik di lingkungan yang tidak baik, anak pengen penghafal Quran tapi kita masukkan ke sekolah yang tidak ada hafal Quran, nyambung apa tak nyambung? Kita pengen anak itu ahli fikih tapi kita masukkan di SMP. Kita pengen anak itu ahli kimia, kita masukkan ke mana? Jurusan teknik. Kan tak nyambung. Ini penting, Pak, lingkungan. Anak-anak bisa punya karakter yang baik. Motivasi belajar nih, saya ambil contoh Bapak Ibu. Ini teman-teman, orang-orang yang di sini jangan ada yang tersinggung. Waktu di Yogyakarta, ini kita cuma ambil sampel saja. Di Yogyakarta itu Bapak Ibu, itu dunia, bukan keadaan pendidikan. Itu kita akan lihat di kampus-kampus itu orang duduk di pojok-pojok tuh baca buku. Masih sering kita temukan. Dan saya masih sering temukan Bapak Ibu. Saya itu dulu waktu di Jogja Bapak Ibu, kami itu punya dengan kawan-kawan punya punya komunitas namanya Booknesia. Orang-orang yang suka baca buku. Maksudnya yang gabung di situ bukan baca buku, bukan senang baca buku semua, bukan. Tapi anak-anak yang tidak suka baca buku kita ajak tuh, yuk biar gimana mereka biar senang dengan baca buku. Akhirnya kita gabung tuh, Pak. Dari Universitas Gajah Mada, UIN, UGM, UII dan lain sebagainya datang gabung. Ada sekitar 50-an orang itu. Setiap hari Selasa kita bangun satu komunikasi untuk diskusi. Kita datangkan pakar-pakar. Itu kami lakukan dulu Bapak Ibu. Untuk membangun tradisi keilmuan. Biar tidak hilang. Terima maaf Bapak Ibu. Mohon maaf. Sampai saya ke sini Bapak Ibu. Pindah saya ke sini. Stres saya. Stres. Ngajak cari teman diskusi saja belum dapat. Bingung Pak, siapa? Gitu. Karena waktu itu orang baru. Dan belum menemukan lingkungan itu. Akhirnya apa, Pak? Kalau bahasa lainnya, stres. Otaknya stres. Nggak tahu kawan, tak ada. Kawan untuk diajak diskusi tidak dapat. Sementara kita butuh itu. Itu yang dialami, Pak. Sehingga sekarang bukan hanya di sini saja. Di mana-mana minat membaca itu sudah berkurang. Berkurang sedikit demi sedikit. Termasuk baik di Jogja, dimanapun sekarang sudah berkurang. Dulu kita bisa lihat setiap pojok tuh orang-orang datang bawa buku, laptop isinya buku. Tapi sekarang berkurang, Pak. Faktor lingkungan. Kita bisa ikut karena kita berada di lingkungan itu. Jadi ketika anak-anak yang tadi tidak suka baca buku, ketika dia berada di kalangan teman-teman yang senang baca buku, yang terus bawa buku kemana-mana, malu dia. Mau tak mau saya juga bawalah buku. Akhirnya apa? Mereka bertanya, bagaimana sih bisa cinta dengan baca buku ini? Mereka cari tahu, Pak. Mereka ikut. Dulu Bapak Ibu waktu kami ngajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu, mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam lingkungan tadi itu, saya wajibkan bawa buku setiap hari meskipun tidak mereka baca, wajib. Saya wajibkan mereka bawa buku, wajib meskipun tidak mereka baca. Dulu Bapak Ibu di tahun 2011 saya bukan tipe orang yang suka baca buku. Di 2011 itu saya mencoba jadi orang yang pengen baca buku. Saya beli satu buku, umur buku itu 4 tahun tidak pernah saya baca. Mulai dari 2011, 12, 13, 14. Tak pernah buku itu saya baca. Sudah robek-robek. Di 2015 muncul rasa pengen tahu isi buku yang saya bawa kemana-mana itu. Baca sedikit demi sedikit. Disitulah baru muncul Bapak Ibu. Keinginan ada, tapi kalau lingkungan tidak mendukung, habis. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Lingkungan, Pak. Baik buruk karakter sama. Anak ini penghafal Quran, kita gabungkan dengan orang-orang tidak penghafal Quran. Habis waktu dia untuk duduk
Sehingga dia tak ada mengulang. Lambat laun hafalan dia berkurang sedikit demi sedikit. Habis. Baik. Sudah dipahami Bapak Ibu ya? Yang pertama tadi apa? Peran pemerintah. Sinergitas peran pemerintah, peran orang tua, peran guru, peran lingkungan. Yang terakhir barulah fasilitas. Fasilitas. Bagaimana anak-anak sekolah kita ni mau cerdas? Sekolah tidak punya perpustakaan. Yang dibangun oleh Harun Ar-Rasyid pertama sekali adalah bagaimana memberikan fasilitas pendidikan yang baik. Selain daripada bangunan sekolah, guru-gurunya dan lain sebagainya, mereka bangun perpustakaan dan mereka isi buku-buku. Silakan merujuk kembali kepada buku. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ingin katakan, kita kembalikan kepada tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan ulama dahulu, tradisi keilmuan ulama dahulu, di mana mereka duduk, di situ mereka pegang buku. Di mana mereka duduk, di situ mereka membaca buku. Ketika saya berangkat ke Malaysia, sampai kami ke Istek, salah satu sekolah peradaban yang paling ternama ketika itu yang dibangun oleh Said Naqib Al-Attas, namanya Istek. Ada satu tempat yang di situ kami disampaikan oleh Said Naqib Al-Attas tersebut. Ini tempat duduknya para ilmuwan-ilmuwan. Maksudnya begini, beliau sengaja bangun di tempat alam terbuka, ada kursi yang berjejer seperti konferensi meja bundar. Tujuannya apa? Untuk orang-orang yang ingin mempelajari dan diskusi keilmuan di situ. Saya bayangkan ketika itu Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, Adyan Husaini, Adnin Armas, mereka duduk di situ membaca buku. Tahu nama-nama yang saya sebut tadi Bapak Ibu? Nama-nama yang saya sebut tadi adalah orang-orang yang selalu menolak liberalisme, sekulerisme, dan mereka semua orang-orang yang memerangi pemikiran-pemikiran liberal. Hamid Fahmi Zarkasi, Adyan Husain, Adnin Armas dan lain sebagainya, mereka ini orang-orang yang memerangi pemikiran liberalisme, sekulerisme, pluralisme dan semuanya yang bersifat isme-isme tersebut. Saya bayangkan Bapak Ibu, itu dibangun Pak. Sekarang kita kembalikan kepada Al-Quran. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Bapak Ibu tahu tradisi ini siapa yang membangun? Nabi Zakaria. Tahu Nabi Zakaria? Siapa Nabi Zakaria Bapak Ibu? Bapak Ibu, Nabi Zakaria siapa? Nabi Zakaria ini gurunya siapa? Maryam. Apa tempat yang disediakan? Apa namanya? Mihrab. Tempat khusus yang dibangun untuk Maryam, solatnya di situ, tahajudnya di situ, belajarnya di situ, memperdalamkan Alkitab di situ semua. Siapa gurunya? Zakaria. Guru yang baik menghasilkan murid yang baik. Kira-kira lebih baik mana? Zakaria, Nabi Zakaria atau Maryam? Ya tidak bisa dikatakan begitu, Ustaz, baik semua, betul. Tapi Maryam lebih baik daripada ibunya. Ibu dan bapaknya tidak terkenal di dalam Al-Quran, Maryam terkenal di dalam Al-Quran. Maryam diajar oleh Zakaria, akhirnya adalah Maryam punya anak, anaknya Nabi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini kondisi Bapak Ibu yang harus dipahami. Apa yang dibangun? Di dalam rumahnya itu dibangun satu tempat khusus untuk mudzakarah, belajar, tahajud dan lain sebagainya, yang disebut dengan mihrab. Kita perlu begitu Pak. Dan ini konsep di dalam Al-Quran. Kata Adyan Husaini dalam pendidik, kalau pengen membangun pendidikan yang baik bagi anak di rumah, sediakan mereka tempat belajar yang baik. Itu dia. Bukan TV yang baik, bukan HP yang baik, bukan game yang baik. Ini kita sediakan PlayStation Ustaz, biar dia diam tak menangis. Ya sampai kapan kita begitu? Oke Bapak Ibu ya. Baik, ini kondisi. Nah, itu tradisi. Nah, tradisi keilmuan ulama terdahulu Bapak Ibu, di mana mereka duduk, tidak ada mereka sisihkan waktu mereka selain untuk mendapatkan keilmuan. Jadi mereka baca apapun mereka pelajari.
Sehingga habis waktu mereka tuh duduk baca buku dan belajar. Saya punya guru Bapak Ibu, namanya Profesor Dr. Samsul Anwar. Profesor Dr. Samsul Anwar ini orang Muhammadiyah. Setiap hari Rabu tidak bisa diganggu. Setiap hari Rabu tidak bisa diganggu. Tahu Bapak Ibu ngapain? Hari Rabu itu khusus untuk dia, dan dia tidak boleh pegang HP, dan tidak boleh ada komunikasi dengan dari luar. Itu khusus jadwal dia untuk belajar dan menulis. Belajar dan menulis. Kita rujuk kepada Syekh Ramadan Al-Buti, Ali As-Sabuni. Kita ambil ulama kontemporer yang baru meninggal, nama Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni penulis kitab Tafsir Al-Ahkam, Ayatul Ahkam. Syekh Ali As-Sabuni itu dibuat ruangan khusus perpustakaan pribadi di rumah dia yang besar, isinya buku semua. Di atas meja itu tumpukan buku, yang dibaca ditulis, yang dibaca ditulis. Itu tradisi ulama zaman dahulu. Tapi bagaimana dengan tradisi halakoh yang dibangun? Seperti ini Pak, seperti ini halakoh yang dibangun. Tidak ada meja waktu itu, duduk di atas lantai sama, meja kecil saja, yang duduknya di atas lantai sama. Apa yang mereka lakukan? Terus mudzakarah, terus mereka pelajari, mereka baca. Tujuannya apa? Ada tujuan? Ada. Tujuannya satu, menciptakan keilmuan dan meninggalkan hasil bagi generasi. Bapak Ibu, saya sampaikan, tradisi itulah yang diadopsi oleh Eropa. Tradisi ini diadopsi oleh Eropa. Tradisi Eropa diadopsi oleh umat Muslim. Tradisi umat Muslim, keilmuan umat Muslim diadopsi oleh Eropa. Tradisi Eropa yang dulu jahiliyah diadopsi oleh umat Muslim. Terbalik apa tak terbalik? Dah sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Kembali kepada poin tadi. Nah, tradisi keilmuannya sudah kita sampaikan. Sudah kita sampaikan, mereka saling. Pada masa itu sering tak para mereka berdebat? Sangat sering sekali. Tapi yang berdebat itu yang apa? Yang alim. Yang alim. Bukan berdebat sembarangan, bukan berdebat ngawur. Tidak ada namanya ketika itu fanatik buta, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tidak ada orang fanatik buta ketika itu. Ada, tapi segelintir orang dan bisa diatasi. Kalau sekarang nih terlalu banyak yang fanatik buta tapi tak berilmu. Mengaku berilmu banyak. Itu fakta akhir zaman Pak. Fakta akhir zaman. Bukan teori, bukan fenomena lagi, sudah fakta akhir zaman. Apa fakta akhir zaman itu? Diangkat keilmuan, tersisa kebodohan. Yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Orang mengaku pintar banyak, yang pintar benaran itu sudah enggak, berkurang sedikit demi sedikit. Tapi mengaku pintar banyak. Aku ini pakar di bidang ini. Ya, kan itu dari lisan dia, bukan dari lisan yang lain. Yang penting kalau sudah bergelar itu dah aman tuh. Tapi itu bangun Pak, tradisi. Nah, itu tradisi keilmuan. Sekarang Bapak Ibu kita sampaikan, ada 3 faktor yang menyebabkan kemunduran umat Muslim hari ini. Dari 3 faktor nanti kita kerucutkan menjadi 1 faktor penyebab besarnya Bapak Ibu. 3 faktor kemunduran umat Muslim hari ini. Sebelum lemahnya umat Muslim, ada 3 faktor kemunduran. Yang pertama, apa faktor kemunduran umat Muslim hari ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang pertama adalah merosotnya keilmuan di kalangan umat Muslim. Nah, ini saya kembalikan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada sejarah. Dulu Bapak Ibu, perdebatan Imam Al-Ghazali dan Ibn Rusdi. Imam Al-Ghazali dari filsafat merubah menjadi tasawuf. Nah, Ibn Rusdi istiqomah di dalam filsafatnya. Sehingga Bapak Ibu saling kritik nih antara satu dengan yang lain. Kira-kira kalau Imam Al-Ghazali mengkritik Ibn Rusdi, Ibn Rusdi mengkritik Imam Al-Ghazali, kira-kira saja, ada enggak orang yang mau mencaci maki keduanya? Ini tingkat keilmuannya, paham Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Muncul satu buku namanya At-Tahafut Al-Falasifah, At-Tahafut At-Tahafut. Kata Imam Al-Ghazali tulis buku. Judul bukunya At-Tahafut Al-Falasifah, mengkritik tentang ilmu filsafat yang dimiliki oleh Ibn Rusdi. Imam Al-Ghazali yang mengkritik. Oleh Ibn Rusdi dikritik balik.
dalam dalam tulisan buku. At-tahafut, at-tahafut, kata dia. Bantahan terhadap bantahan. Gitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Sehingga Bapak Ibu, oleh para ilmuwan yang diusung oleh pemikiran Barat, apa kata mereka? Ketertinggalan umat Muslim hari ini adalah ketika umat Muslim kembali kepada Al-Ghazali dan meninggalkan Ibn Rusdi. Akhirnya apa? Keniscayaan bagi mereka terhadap keilmuan yang terdepan. Bahasa lainnya begini, meninggalkan modernisasi, kembali kepada tradisi. Itu bahasa mereka, Pak. Sehingga kata mereka begini, ada bahasa tulisannya begini, umat Muslim dan sains. Apa maksudnya umat Muslim dan sains itu? Maksudnya begini, Pak. Umat Muslim dicekoki dengan doktrinal agama. Yo, perbaiki solatnya, perbaiki solat. Yo, perbaiki zakatnya, perbaiki zakatnya. Tapi umat Muslim tidak dicekoki bagaimana cara mereka berzakat dengan baik. Dampak daripada zakat itu seperti apa? Misal, yang diajarkan kepada umat Muslim, bayangkan, kalau anda berzakat satu, you tengok nih, ini ada 10 orang miskin. You berzakat satu, 10 orang miskin ini hilang semua. Sampai di sini paham, Pak ya? Ini adalah asal muasal yang disebut dengan produktivitas. Jadi zakat itu kenapa dibenarkan dalam urusan produktif oleh para ulama terkhusus pada pada mazhab Imam Malik, itu diperbolehkan zakat itu diproduktifkan. Maka jatuhlah namanya zakat produktif. Itu merujuk kepada pemahaman bukan Imam Syafi'i. Itu mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Kalau kita merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i, tidak ada namanya zakat produktif. Tidak ada namanya zakat produktif. Yang ada zakat produktif itu pada mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan Imam Malik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata mereka umat Muslim hari ini sibuk dengan hal-hal demikian. Kita kembali Pak, kita kembalikan. Betul apa salah? Kita kembalikan. Kita lihat keadaan kita hari ini. Para penemu hari ini, ilmuwan hari ini, Muslim atau non-Muslim? Muslim atau non-Muslim? Tradisi yang tadi, tradisi keilmuan yang tadi diambil oleh Eropa. Bapak Ibu kalau dulu datang ke Eropa, jarang orang Eropa itu yang tak pegang buku. Jarang. Maka saya katakan, orang Yahudi saja mempelajari Al-Quran. Orang Yahudi mempelajari Al-Quran, bangun jam 3 malam, mandi, kemudian baca Quran, bertadabbur. Umat Muslim hari ini membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak bertadabbur. Berapa banyak penghafal Quran hari ini? Dan mohon maaf, berapa banyak dari orang-orang yang mengerti Al-Quran dan alim yang munafik? Itu kembali kepada poin inti spiritualitasnya, Pak. Jadi jangan salah, Pak. Kalau kita sebenarnya merasa tertindas dengan perang pemikiran, satu sisi memang kita harus menyalahkan diri sendiri juga. Kenapa kita diserang secara pemikiran? Karena kita lemah pemikiran kita, Pak. Kita lemah secara pemikiran. Mohon maaf, kita ambil contoh. Kenapa kita diserang dalam nilai-nilai Al-Quran oleh orientalis? Karena kita tak hafal Quran. Karena kita tak paham Al-Quran. Ulama ilmuwan dahulu yang tadi saya sampaikan, mereka hafal Quran dulu, paham Al-Quran dulu, bisa bahasa Arab dulu, baru kemudian mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Hari ini di tempat kita, bagaimana pelajaran-pelajaran yang agama seperti ini dikurangi. Pendidikan agama sedikit demi sedikit harus berkurang. Padahal itu tradisi, Pak. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Satu penyebabnya, kemunduran umat Muslim hari ini adalah kurangnya keilmuan. Kurang keilmuan, Pak. Kadang-kadang kita selalu melihat dampak negatif, bukan dampak positif. Yang tertanam dalam diri kita nih hari ini, bagaimana melihat sesuatu itu yang ditengok dulu negatifnya dulu, bukan positifnya gitu. Selalu begitu. Negatif aja. Kapan positifnya nggak tahu. Yang penting negatif dulu. Masalah positifnya nanti dulu. Ini kemerosotan. Yang kedua, tidak mau kembali kepada Al-Quran. Kata Profesor Dr. Said Naqib, kata Profesor
Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, umat muslim hari ini tidak mau kembali kepada Al-Quran. Tidak mau dia kembali kepada Al-Quran. Apa alasannya? Alasan mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran adalah karena Al-Quran hari ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, karena susah bagi kami Pak untuk memahami Al-Quran, karena dia berbahasa Arab sementara kami tidak paham bahasa Arab. Maka Bapak Ibu, tradisi pengkajian tafsir Al-Quran jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan. Itu kunci untuk memahami isi Al-Quran. Sekarang ini muncul orang tak pandai bahasa Arab tapi mencoba memahami Al-Quran. Yang terjadi apa? Sesat dan menyesatkan. Dal wa yudil. Sesat dan menyesatkan. Jadi tidak sembarangan Pak. Tidak sembarangan. Ini tradisi keilmuan yang dibangun. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh. Tradisi, saking kuatnya tradisi keilmuan umat muslim ketika itu. Untuk mengharamkan dan menghalalkan satu produk saja. Satu hukum saja. Menghasilkan satu hukum. Itu butuh Al-Quran. Butuh tafsirul Quran, butuh asbabin nuzul, butuh ilmu bahasa. Dah sampai sini paham Bapak Ibu ya? Butuh nahu, butuh sorob, butuh balaghah. Nah, kemudian butuh hadis Nabi, butuh asbabul wurud, butuh ilmu riwayah, butuh ilmu dirayah. Sudah 11 keilmuan, belum menghasilkan satu hukum. Belum hasil satu hukum, sudah 10 ilmu, 11 ilmu yang dihasilkan, yang dipakai. Belum lagi ilmu sosialnya Pak. Tidak bisa menghukumi sesuatu tanpa paham kondisinya. Kira-kira mudah atau ringan menghasilkan satu fatwa tadi? Sulit. Maka tidak bisa orang hari ini itu baru belajar sudah halal haram. Oh cepat kali. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ketertinggalan kita pada aspek yang pertama adalah kemunduran umat muslim, yang pertama adalah lemahnya ilmu, yang kedua jauhnya daripada Al-Quran. Kita harus akui Pak, memang kita jauh daripada Al-Quran. Banyak penghafal Quran, tapi kata Imam Al-Ghazali, mereka menghafal Quran untuk mencari dunia. Sehingga mohon maaf itu, orang-orang yang menghafal Quran, tolong dengarkan baik-baik. Jangan Anda jual Al-Quran Anda demi dunia. Sayang. 4 tahun Anda belajar menghafal Al-Quran, Anda jual Al-Quran Anda hanya demi 300, 1.400, 1.000, 4 juta, 5 juta. Sayang. Aku kalau jadi imam masjid itu kalau tidak di atas 5 juta tak mau aku. Misal aku kalau ngajar, aku kan dah hafal 30 juz, aku kan punya sanad. Kalau cuma gaji 2 juta mending cari tempat lain. Ini yang terjadi Pak. Ini yang terjadi hari ini. Sebab kemunduran. Yang ketiga, sebab kemunduran umat muslim. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Hilangnya keikhlasan daripada diri umat muslim itu sendiri. Hilangnya keikhlasan. Kita kategorikan Bapak Ibu, tidak adanya para pejuang. Nuntut ilmu sikit hari ini capek, dah lah, tak usah lagi. Ndak mau aku rebut capek. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini kondisi kita hari ini begitu. Nuntut ilmu sedikit capek aja sedikit dah tidak mau lagi sekolah. Hujan sedikit tak jadi sekolah. Sakit sedikit tak sekolah. Zaman dulu jangankan hujan sedikit, banjir pun mereka tempuh Pak untuk belajar demi keilmuan. Bayangkan seorang ulama mencari satu hadis saja, rela mereka tinggalkan kota mereka untuk pergi ke satu tempat hanya untuk mendapatkan satu hadis. Habis itu balik. Habis itu balik. Jadi jangan salah. Ada seorang orientalis pada masa tahun 1999-an kalau saya tak salah itu. Ada seorang orientalis. Apa kata orientalis tersebut? Dia mengkritik Al-Quran. Kata dia begini, Al-Quran itu sama sekali tidak ilmiah, kata dia. Sama sekali. Kacau balau. Isi yang satu di mana, yang satu di mana. Tidak ada berkesinambungan, kata dia. Habis itu tahun berikutnya dia balik ke Belanda. 2 tahun kemudian dia datang ke Indonesia lagi. Ini cerita Profesor Dr. Yunahar Ilyas kepada saya. 2 tahun kemudian dia balik. Dia ketemu. Kemudian bertemu dengan profesor ini tadi. Apa dia kata?
Ternyata Al-Quran itu ilmiah sangat, kata dia. Artinya apa? Selama 2 tahun dia mempelajari karakteristik Al-Quran. Yang dia temukan adalah saking ilmiahnya Al-Quran itu, kata dia, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu menandingi keilmiahan Al-Quran, kata dia. Coba Pak, tradisi ulama dahulu itu dipakai oleh mereka, mohon maaf Pak, mohon maaf, tinggi tingkat keilmuan mereka. Bukan berarti kita bodoh, bukan. Hanya saja kita kurang Pak. Hari ini kita dilemahkan dengan cara disebarkannya segala hal. Sekarang kita ini dimanja-manjakan Pak. Kita ini dimanja-manjakan. Ambisi yang tinggi. Akhirnya apa Pak? Kelemahan keilmuan menjadi faktor tanda datangnya hari kiamat. Kata Nabi dalam hadisnya, kelak umat muslim itu orangnya ilmunya lemah. Keilmuan mereka hilang, yang tinggal kebodohan. Artinya apa? Baik di bidang ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain. Kita ambil contoh Pak. Kita ambil contoh. Penyakit yang ada dalam diri umat muslim hari ini, kata Nabi dalam hadis Nabi, ini saya ambil hadis Nabinya, ada 2. Cinta dunia dan benci dengan kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Profesor Yusuf Al-Qardawi, penyebab kemunduran umat muslim, kata beliau, Said Naqib Al-Attas juga mengatakan yang sama, Fahmi Zarkasi mengatakan yang sama. Kemunduran umat muslim hari ini disebabkan cinta dunia dan kebencian akan kematian. Kita ambil contoh kiblat kita Bapak Ibu. Kita ambil contoh kiblat kita hari ini. Kiblat kita ada di mana Bapak Ibu? Di Saudi. Mekah itu ada di mana? Saudi. Madinah ada di mana? Saudi. Sekarang Bapak Ibu lihat, ada 3 proyek yang akan dibangun oleh Saudi. 3 proyek besar, futuristik, yang sifatnya futuristik. Ada NEOM. Tahu NEOM Bapak Ibu? Ada Muka'ab. Nah, kita ambil 2 saja, yang 3 nanti. Hari ini Bapak Ibu di Saudi itu, di tahun 2030 harus jadi satu pulau yang sifatnya futuristik. Jadi sifatnya pulau masa depan. Apapun yang Bapak Ibu inginkan di situ dimanjakan semua ada. Keindahan-keindahannya buatan semua. Satu contoh, yang membuat bukan orang muslim. Dah sampai sini paham Bapak Ibu ya? Keilmuan yang dibangun di situ untuk membangun futuristik tadi, di proyek NEOM tadi, itu bukan orang muslim. Harus Bapak Ibu tahu, yang menjadi direktur perusahaan tersebut, yang menjadi kepala program proyek tersebut, non-muslim, Yahudi. Apa itu Pak NEOM tersebut? Nah, Bapak Ibu nanti boleh klik di Google, cari itu NEOM Saudi Arabia. Salah satu cita-cita daripada Muhammad bin Salman untuk mensekulerkan Saudi dengan membangun fasilitas pariwisata untuk mendatangkan ambisi dunia. Satu. Yang kedua, tanda datang akhir zaman dari segi sosial dan kemegahan. Kata Nabi, akan bermunculan orang-orang membangun bangunan lebih tinggi daripada menara masjid. Betul. Salah satu yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman itu, kata sebutlah namanya, Muka'ab namanya. Proyek Muka'ab. Apa itu? Nanti Bapak Ibu, salah satu proyek itu adalah Muka'ab tadi. Nanti ada namanya bangunan kubus seperti Ka'bah, yang di dalam kubus tersebut, bangunan tersebut, itu keindahan-keindahan dan keilmuan-keilmuan itu ada semua di situ. Bapak Ibu mau lihat apa? Gedung tertinggi di dunia itu hari ini masih dipegang oleh Burj Khalifa. Kelak tandingannya adalah Muka'ab sebagai ikon bagi mereka. Yang perlu kita angkat lagi adalah pengerjaannya bukan umat muslim, arsiteknya bukan dari Islam, kontraktornya bukan dari umat muslim. Sampai sini paham? Kepala program proyek tersebut Yahudi. Artinya apa? Artinya apa? Sekelas Muhammad bin Salman Saudi Arabia
pada tatanan keilmuan yang sifatnya arsitektur, keilmuan sosial, keilmuan alam, mereka tidak kembali kepada umat muslim, tapi kembali kepada non muslim, orang kafir, Pak. Tidak usah jauh-jauh lah, tidak usah jauh-jauh. Kereta cepat di Indonesia yang punya siapa? Yang ngerjain siapa, Pak? Cina. Pertanyaannya, ada enggak orang Indonesia yang bisa buat? Samsung punya siapa? Ada enggak orang Indonesia yang bisa buat ini? Ini kan contoh nyata hari ini, Pak. Terlalu jauh, Ustaz. Oke, terlalu jauh. Yang paling dekat lagi, siapa di antara kita hari ini yang sangat kuat membeli produk dalam negeri? Ada. Tengok baju-baju Bapak Ibu itu dulu. Uniknya lagi, pisang saja harus kita beli dari Thailand. Kembali kepada poin, Pak. Kembali kepada poin kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Kemerosotan umat muslim disebabkan itu. Dan itu sudah kata Nabi. Nah sekarang kita tidak pahami itu sunnatullah. Bukan, jangan pahami sunnatullah. Kalau kita pahami sunnatullah, selesai, Pak. Kita tak akan belajar. Kalau kita pahami itu sunnatullah. Yang harus kita pahami hari ini adalah bagaimana kelemahan-kelemahan yang tadi kita sampaikan itu bisa kita tutupi. Kalau cuma sendirian, saya sendiri, Prof sendiri, tidak mampu, Pak. Pak Daniel sendiri tidak akan bisa, harus perlu kerjasama. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Makanya, mohon maaf ya Pak Ibu ya, Gontor itu dia dari dulu 1926 sampai hari ini kurikulumnya tidak ada berubah sedikit pun. Dia kurikulum sendiri. Karena ketika itu diancam, kalau tidak mau masuk pada kurikulum pemerintah, ijazah tidak kami keluarkan. Silahkan dicabut, Pak. Ijazah Gontor baru diakui 2000-an. Berdiri 1926, diakui baru pada tahun 2000, Pak. Ijazah Gontor baru diakui di negara Republik Indonesia 2000-an ke atas. 1926 lahirnya, Pak. Tidak diakui ijazahnya. Tapi negara yang pertama mengakui dua, Mesir, Belanda. Setelah itu beberapa negara di luar negeri mengakui ijazah Gontor. Indonesia masih belum. Tahun 2006 kalau saya tak salah barulah diakui. 2002 baru diakui ijazah Gontor. Ini unik Bapak Ibu. Dan tidak ada perubahan, Pak, kurikulum. Di Gontor tidak ada perubahan. Dan dia tidak mengikuti kurikulum pemerintah. Bukan berarti salah. Dan akan berarti benar. Artinya apa? Kita butuh sesuatu yang untuk bertahan pada kurikulum yang baik itu butuh waktu. Untuk membuktikan bahwa satu kurikulum ini baik, itu butuh waktu. Hari ini kurikulum kita berapa kali ganti? Nah, sekarang udah ganti pula kurikulum baru, nak. Kurikulum nasional, berarti balik masa dulu. Kurikulum nasional balik ke masa dahulu. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu. Dari program proyek tadi yang sudah kita sampaikan tadi, di situ kita kelihatan Bapak Ibu. Apresiasi orang Islam terhadap keilmuan berkurang. Padahal orang Islamlah yang kemudian memunculkan. Nah sekarang saya tadi janji, sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya sampaikan fase penerjemahan tadi. Jadi Bapak Ibu, dulu pada masa keilmuan Daulah Abbasiyah itu keilmuan tinggi. Lagi naik daun, Pak. Lagi viral-viralnya keilmuan itu. Singkat cerita Bapak Ibu, orang-orang yang dari Andalusia, maksudnya yang berada di Belanda, Inggris, itu ya Spanyol, datang ke mana Bapak Ibu? Ke Baghdad. Ngapain mereka ke Baghdad? Mempelajari ilmu-ilmu tadi daripada ulama-ulama tadi. Setelah mereka pelajari daripada ulama-ulama tadi, mereka bawa balik ilmu ini ke sana. Ini namanya, Pak, mereka bawa ilmu ke sana. Yang uniknya lagi, mereka terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa mereka. Persia, Inggris, Spanyol, Jerman dan lain sebagainya. Diterjemahkan, Pak. Namanya masa transliterasi. Nanti ada masa terakhir namanya masa transisi. Ini dia Bapak Ibu. Ada dua. Transisi secara keilmuan dan transisi secara akhlak.
Transisi secara keilmuan, transisi secara akhlak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua keilmuan tadi sudah diterjemahkan ke bahasa mereka. Yang uniknya lagi, nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu-ilmu tersebut mereka asingkan. Mereka hilangkan, mereka tinggalkan. Yang muncul adalah ketika itu keilmuan tanpa nilai. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ilmu tanpa, apa kata mereka? Oh kaum-kaum orientalis itu, ilmu itu bebas nilai. Jadi Anda boleh pintar, tidak berakhlak, tidak ada masalah. Anda boleh pintar tapi tidak berakhlak, tidak ada masalah. Inilah yang menjadi masalah besar hari ini, loss of adab. Kita ambil contoh. Ambisi Muhammad bin Salman, kira-kira ada adabnya nggak di situ? Itu menampakkan keilmuan. Tapi uniknya adalah, apa uniknya Bapak Ibu? Nilai-nilai keagamaan seolah diasingkan. Nanti Bapak Ibu yang di sono itu, ini dalam futuris, dalam proyek mereka itu bebas, siapapun mau masuk silahkan. Mau pakai baju dia, nggak pakai baju dia terserah. Kasus replika Ka'bah yang diinjak-injak oleh seorang wanita telanjang, itu replika Ka'bah di Riyadh dalam festival mereka. Keilmuan yang tinggi kalau tidak dibarengi dengan akhlak, habis. Keilmuan yang tinggi ketika tidak dibarengi dengan nilai-nilai yang baik, habis. Maka Bapak Ibu, insyaAllah kalau ada waktu di pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan bagaimana kembali kita, kelemahan kita sudah tahu, bagaimana kemudian kita menumbuhkan kembali kelemahan-kelemahan kita, kita tutupi kelemahan-kelemahan kita, sehingga kelak peradaban Islam itu bisa bangkit kembali. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat apa dulu nih? Nah, ya sepakat-sepakat saja. Mau kita kembangkan kembali peradaban Islam itu? Ya, itu tergantung peran emak-emak lagi. Hari ini terbukti Bapak Ibu, the power of emak-emak mampu mengalahkan the power of bapak-bapak hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan silakan. Mesti tak ada Ustaz. Kalau dah kini dah aman kami insyaallah. Oke lah kalau begitu kita berdoa kepada Allah. Ada Prof? Silakan Prof. Tak jadi nak doa deh, dah. Terakhir insyaallah. Boleh Prof, silakan Prof. Yang perlu diperjelas saya kira, mengapa kita meninggalkan Ibnu Rushd dan mengapa kita kembali kepada Imam Al-Ghazali. Baik. Itu kalimatnya enak didengar, tapi harus dielaborasi sedemikian rupa supaya kita tidak salah paham dalam menjalankannya. Betul. Baik. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita kembali kepada sejarah. Kenapa hari ini yang diikuti mayoritas umat muslim adalah Al-Ghazali bukan Ibn Rushdi? Betul Pak? Betul. Kita ambil contoh. Orang belajar tasawuf, kemudian orang-orang belajar fikih, orang-orang belajar bagaimana meningkatkan keimanan, akidah yang baik. Pada kondisi ini, tataran seperti ini Bapak Ibu, Ibn Rushdi, kenapa hari ini orang meninggalkan Ibn Rushdi? Ini ada sebab sejarah Pak. Sebab sejarahnya unik. Ibn Rushdi ketika menjadi seorang mufti di kerajaan, penasehat kerajaan, ada dari golongan orang-orang murid dia Andalusia yang tidak senang dengan Ibn Rushdi. Ketika itu Ibn Rushdi berhasil menerjemahkan bahasa Plato dan Aristoteles. Ketika keberhasilan Ibn Rushdi menerjemahkan bahasa Plato dan Aristoteles, Ibn Rushdi diangkat menjadi penasehat kerajaan. Ketika Ibn Rushdi diangkat menjadi penasehat kerajaan, ini yang unik Bapak Ibu, ini yang unik. Ketika Ibn Rushdi diangkat menjadi penasehat kerajaan, Ibn Rushdi difitnah. Ada sekelompok orang yang tidak suka dengan pandangan Ibn Rushdi, dan mereka tidak suka lihat Ibn Rushdi mendekat kepada kerajaan. Dibuatlah isu fitnah terhadap Ibn Rushdi. Pada hakikatnya, pada akhirnya Ibn Rushdi diasingkan oleh kerajaan sampai hayat dia mati di tempat halaman dia. Yang kedua, setelah Ibn Rushdi tidak ada, atau setelah Ibn Rushdi diasingkan, keilmuan tadi diambil oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang pada basicnya bukan Islam. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Kita ambil contoh. Bapak Ibu taunya bapak sosial siapa?
Orang taunya bapak sosial itu Karl Marx. Bapak Ibu tahu Karl Marx itu siapa? Karl Marx itu murid daripada muridnya Ibnu Khaldun. Teori sosial Karl Marx itu diambil dari murid daripada muridnya Ibnu Khaldun. Yang kedua. Yang ketiga, ketika keilmuan tadi sudah dipegang, Ibnu Rusdi punya peran besar terhadap, Ibnu Rusdi punya peran besar terhadap perkembangan Eropa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nilai-nilai keagamaan yang terkandung di dalam pemikiran Ibnu Rusdi dihilangkan, ditinggalkan. Yang mereka pakai dari Ibnu Rusdi filsafatnya, tapi mereka tidak pakai nilai agamanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Mereka asingkan. Yang terjadi apa? Oleh para ulama dikatakan ketika itu masih dalam masa Andalusia. Apa kata para ulama? Teori Ibnu Rusdi tidak lagi bisa dipakai, ditinggalkan, Pak. Ini konsep sejarah, Pak. Semenjak saat itu tidak ada lagi yang menggunakan teori Ibnu Rusdi dalam umat Islam. Padahal ketika itu Ibnu Rusdi mengangkat akal untuk menjadi orang-orang yang cerdas, sehingga dengan kecerdasan itu berilmu dan beriman. Yang terjadi adalah itu yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang terlalu tinggi mengangkat akal, kata dia, mereka melupakan akhirat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Immanuel Kant, seorang orientalis, mengatakan akal itu lebih tinggi daripada agama. Sehingga yang terjadi hari ini adalah Bapak Ibu, ketika pemahaman Ibnu Rusdi tadi tidak dibarengi, yang tersebar daripada filsafat-filsafat dia, mereka katakan yang paling tinggi bukan wahyu, yang paling tinggi adalah akal. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, pada masa Andalusia berakhir, di akhir kepemimpinan, di akhir runtuh, sebelum runtuhnya Daulah Utsmaniyah, ulama yang menjadi sandaran ketika itu kembali kepada pemahaman Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena mereka anggap ketika itu Imam Al-Ghazali lebih aman dari berfilsafat menjadi tasawuf. Ada seorang ulama Turki namanya Sayyid Nursi, ahli di bidang filsafat. Tapi satu ketika risau hati dia, Pak. Gelisah, ilmu sudah, hafal kitab sudah, Al-Quran sudah, tapi kok risau hati ini? Menyendirilah dia. Uzlah bahasa lainnya, Pak. Seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Pada masa uzlah itulah kemudian dia kembali kepada pemahaman Imam Al-Ghazali, kembali kepada tasawuf. Sampai hari ini peran itu besar. Yang keempat, terakhir, yang keempat, mengapa Imam Al-Ghazali lebih besar dipakai umat muslim ketimbang Ibnu Rusdi? Untuk umat muslim yang ada di wilayah Asia, karena jalur masuk Islam ke sini Bapak Ibu tidak bisa kita ingkari. Jalur masuk ke sini itu lebih banyak dibawa oleh ulama-ulama tasawuf daripada ulama-ulama Eropa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, masalah modernisasi itu menjadi poin penting hari ini. Banyak di antara umat muslim pada masa itu menolak akan datangnya modern. Maksudnya apa? Keilmuan-keilmuan modern itu ditinggalkan, kembali kepada keilmuan-keilmuan akhirat. Sehingga jadinya diskriminasi dua keilmuan, ilmu akhirat dan ilmu dunia. Yang dikejar ilmu akhirat, ilmu dunianya tidak dikejar. Makanya mohon maaf, ulama orang-orang Islam hari ini banyak yang hasilnya banyak yang alim, tapi sedikit yang alim di bidang yang lain. Dulu ada ahli fisika, sekarang tak ada ahli fisika. Karena apa? Adanya dikotomi dua keilmuan, ilmu dunia, ilmu akhirat. Sehingga orang dianggap kalau mengejar ilmu dunia itu kerjaannya cuma ilmu dunia aja tuh, tak usah lagi pelajari itu, nanti mengajak kita ke neraka aja tuh. Kita ambil contoh. Anak pesantren lebih pintar mana? Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Kenapa? Karena doktrin bahasa Inggris itu bahasa kafir, bahasa orang neraka. Itu doktrinnya waktu kami masih nyantri. Padahal apa tak mungkin orang-orang yang bisa bahasa Inggris itu mengajak kepada surga? Apa tak mungkin orang ahli fisika mengajak kepada surga? Apa tak mungkin orang ahli teknik mengantar kita kepada surga? Kita ambil contoh lampu, Pak. Yang buat lampu siapa? Kalau seandainya umat muslim mampu membuat lampu dan menerangi ke hal-hal seperti ini, kira-kira masuk surga apa neraka? Kalau umat muslim. Tapi kalau non muslim, bagus dapat sosialnya. Kalau kafir tetap masuk. Itu doktrin yang ada hari ini, Pak.
Doktrin hari ini adalah kita meninggalkan yang sifatnya itu barat-barat itu, kata dia. Artinya apa? Ilmu dunia tinggalkan, ilmu akhirat kita kejar. Boleh Pak, tak ada masalah. Tapi kita bersiap dengan keadaan. Hari ini yang pakar teknologi bukan orang muslim. Makanya mohon maaf, sikit-sikit kena data kita disadap. Orang-orang non muslim yang punya kelebihan di bidang itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Artinya hari ini kita imbangi Pak keilmuan itu tadi. Kita imbangi. Jangan anti dengan ahli fisika, jangan anti dengan kimia, jangan anti dengan kedokteran, jangan anti dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa dan lain sebagainya. Dan itu semua punya peran Pak. Semua punya peran. Belum tentu orang yang ahli Al-Quran itu masuk surga. Dan belum tentu orang ahli fisika itu masuk neraka. Kalau ahli Quran dia, tapi mohon maaf, munafik, dia kira-kira masuk surga atau neraka? Ya tapi kita berharapnya ahli Quran dan ahli fisika sama-sama masuk surga. Kembali kepada tradisi Pak. Maka poin kita adalah kembali kepada tradisi. Ciptakan anak-anak yang ahli di bidangnya, tapi sebelum mereka ahli di bidang mereka, mereka hafal Al-Quran sebagai pondasi yang kuat. InsyaAllah Bapak Ibu di pertemuan yang akan datang kita sampaikan mengapa itu doktrinnya muncul. Ada sebab? Ada. Nanti kita sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan. Begitu ya Prof ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita.